Ceramah dadakan. Sesampainya di mansion, Alex menyuruh para paman bodyguard untuk membawa semua barang, hingga 3 mobil itu pun penuh dengan barang Lexa dan Al. Alex tidak heran, lebih tepatnya dia hanya takut nanti bagaimana reaksi sang momi jika tahu barang sebanyak itu milik kedua putrinya. Belum juga Alex membayangkan mominya sudah berdiri berkacak pinggang di dekat Alex dengan kedua bola mata seakan ingin keluar. Oh tidak, sepertinya dia harus menyelamatkan diri, apalagi ekspresi mominya mulai tidak enak dilihat. Alex, lirih pria ketika melihat anak sulungnya itu ingin berbalik pergi. Mom, hehehe. Alex berhenti dan menoleh ke arah mominya itu sambil tersenyum, cengengesan. Memang dia tidak bisa menyembunyikan dari pria meski wajah dingin dan datarnya menutupi. Jelaskan. Tekan pria melirik ke arah lain mencari kedua gadis kecilnya namun tidak ada. Pria memijit keningnya, kepalanya terasa pusing. Belum juga Alex menjelaskan kedatangan Peli, juga Ria semakin heboh. Astagfirullah, ucap keduanya baru juga disampai. Di ruang tamu sudah melihat banyak barang yang diletakkan oleh para bodyguard yang bergantian membawa dan meletakkan barang. Kakak ipar, belanja banyak amat buat apaan? Tanya Peli penasaran. Bukan kakak tapi 3 keponakanmu, singkat pria. Alex hanya membayar mom, tidak belanja. Jujur Alex, dia hanya membayar, tidak lebih, itu bukan belanjaannya. Sama saja kamu menuruti mereka berdua, bukan? Lirik pria lagi ke arah Alex, tatapan yang sulit diartikan. Mampus, aku lupa kalau Mommy paling tidak suka menghambur uang, apalagi boros. Selamat Lex, sekarang tunggu ceramah dari Mommy setelah ini, monolog Alex dalam hati. Setelah semua barang selesai dan letakkan di ruang tamu yang hampir penuh, hanya menyisakan sedikit ruang untuk semua orang duduk di sofa, Lexa dan Al masuk ke dalam. Mereka belum sadar jika sang Mommy sudah bersiap-siap memberikan ceramah dadakan. Kalian berdua duduk, tekan pria di akhir kalimat dengan tersenyum manis. Keduanya menurut. Mereka berdua duduk di samping kanan dan kiri Alex. Mereka berdua merasakan hawa-hawa tidak mengenakan dari mominya yang tersenyum itu. Pria ikut duduk di depan ketiga orang itu, sedangkan Rhea dan Peli yang mengerti pun masuk ke dalam kamar masing-masing. Meski khawatir keduanya memilih tidak ikut campur. Apa pernah Mommy mengajarkan kalian seperti itu? Tidak, jawab Alex yang mengerti, sedangkan Lexa dan Al yang tak mengerti hanya diam saja. Mommy tanya, buat apa kalian membeli barang sebanyak itu? Tidak tahu. Lagi-lagi Alex yang menjawab karena memang dia tidak tahu semua barang itu milik adik-adiknya. Sedangkan Lexa yang mulai mengerti dan mengingat sesuatu merasa bersalah dan sedikit takut, dia lupa dengan nasihat mominya, sedangkan Al yang masih belum mengerti hanya dia mendengarkan. Maaf Mom, Lexa menunduk, hanya kata maaf yang keluar dari mulutnya. Sudah Mommy bilang bukan? Pria berbicara panjang lebar dari A sampai Z. Ketiganya hanya mendengar ceramah dadakan itu dengan diam dan sesekali menjawab iya jika pria memberikan pertanyaan. Hup, jangan diulangi lagi. Sekarang kalian istirahat dan bereskan ini. Terlebih dahulu sebelum Dedi kalian pulang, ucap pria lembut. Iya Mom, ucap ketiganya serentak. Pria berjalan memasuki kamar, sesekali memijat pelipisnya. Sungguh dia merasa perlu lebih banyak istirahat untuk menghadapi ketiga anaknya itu. Setelah itu keduanya langsung mengangkat barang satu persatu ke dalam kamar dibantu Alex, hingga akhirnya ruang tamu yang tadi penuh sesak dengan barang kembali seperti semula. Alexo yang mendengar kabar dari mominya hanya tersenyum. Dia membiarkan sang istri memberi ceramah untuk ketiga anaknya itu. Sesekali jika dibiarkan takutnya mereka akan keterlaluan di masa depan. Apalagi mengingat istrinya itu paling tidak suka menghambur uang dan juga pemborosan. Hal sekecil apapun, jika itu pemborosan maka bersiaplah mendengar ceramah dari istrinya itu. Setelah selesai mengerjakan pekerjaannya, Alexo tidak sabar untuk bertemu pria. Rasa rindu menyeruak ke dalam hatinya. Padahal baru pagi, tadi siang pria mengantarkan makan siang ke kantornya. Entahlah dia merasa tidak bisa jauh-jauh dari istrinya itu. Arya,
Teriak Alexo dengan suara lantangnya melebihi toa masjid, dan secepat kilat Arya pun sudah berada di depan Alexo. "Bos, tidak usah teriak-teriak kenapa? Apa gunanya ada mikrofon itu dan telepon itu jika tidak digunakan?" Keluh Arya menunjuk ke arah mikrofon dan telepon di atas meja. Kupingnya terasa kebas setiap kali mendengar teriakan bosnya itu. "Sudah biasa," singkat Alexo tanpa merasa bersalah. "Dibiasakan bos, biar alat itu berguna. Mau nyonya bos marah jika suara merdu bos itu menghilang dan mencari pria lain yang bersuara merdu?" Ucap Arya asal, siapa tahu bosnya itu percaya. Dan siapa sangka ternyata bosnya itu percaya. "Benarkah?" tanya Alexo. "Jika benar seperti itu tidak bisa dibiarkan. Mana mungkin dia rela istri cantiknya mencari pria lain dengan suara merdu. Cukup dirinya saja, tidak dengan yang lain." "Benar bos. Jika suara bos yang merdu itu hilang, bagaimana cara bos merayu nyonya bos jika sedang merajuk? Tidak mungkin diganti menjadi suara saya kan bos?" "Baiklah, mulai sekarang aku akan menggunakan alat-alat ini jika memanggilmu, dan kamu dilarang berbicara dengan istriku jika dia tidak bertanya padamu." Tajam Alexo menekan Arya di kalimat belakangnya. "Dasar suami bucin. Tapi untunglah bos percaya," batin Arya. Untuk sementara telinganya akan aman dari teriakan bosnya itu. "Oh iya bos, ada apa mau manggil saya?" "Saya mau pulang, tolong kamu handle semua pekerjaan ini," perintahnya. Dan tanpa menunggu jawaban dari Arya, Alexo langsung keluar dari ruangannya, meninggalkan Arya yang masih terdiam sok. "Sudah bucin tingkat dewa, sekarang juga menjadi seorang penindas ulung. Padahal aku juga butuh istirahat dan mendekati perempuan yang kusukai. Calon kakak ipar sungguh sangat kejam," gumamnya pelan. Meski begitu, Alexo mendengarnya. Dia belum pergi jauh karena HP-nya tertinggal, makanya dia kembali dan mendengar gumaman Arya. "Siapa juga yang mau menjadi kakak iparmu? Jangan mimpi," serga Alexo dingin dan datar. Dia mengambil HP di atas meja kemudian berlalu keluar. Setelah sampai di luar, Alexo tertawa melihat ekspresi Arya barusan, sungguh di luar dugaan. Sedangkan Arya yang berada di dalam ruangan mematung, apalagi bosnya tidak mau menjadi kakak iparnya. Tidak bisa dibiarkan. Kemudian Arya mengambil beberapa berkas yang tersisa, membawa ke dalam ruangannya sendiri, kemudian Arya mengerjakan secepatnya. Alexo memasuki mansion masih dengan tertawa, hingga Opeli yang baru keluar dari kamar merasa heran dengan kakaknya. Dia berpikir kakaknya itu kerasukan jin toa yang tak terkontrol. "Kakak gila ya?" sarkas Peli, sedangkan Alexo mendadak diam kemudian menoleh ke arah Peli sambil menatapnya tajam. "Kalau kakak gila berarti kamu adik gila," singkat Alexo berbalik dan melangkah pergi. "Bruk," hingga suara pintu terdengar nyaring. Peli mengelus dadanya pelan. Hari ini tingkah sang kakak sangatlah aneh. Kurang jatah paling. Peli mengedikkan bahu cuek melanjutkan langkahnya ke dapur, niatnya memang untuk mengambil minum. Sedangkan Alexo yang masuk ke dalam kamar sambil terus menggerutu. Niatnya mau bercerita sama istri malah dibuat kesal duluan sama adik yang tak ada akhlak, malah dibilang gila lagi. "Aku yang tampan ini dibilang gila, terus bagaimana orang gila yang sebenarnya?" gumam Alexo pelan yang masih didengar pria yang diam memperhatikan suaminya itu. Dia terbangun dari tidurnya karena suara pintu yang keras membuatnya sedikit terperanjat, apalagi mendengar gumaman sang suami membuatnya semakin heran. "Sayang, siapa yang gila?" Tidak ada, hanya orang yang tidak penting." Alexo melihat baju tidur yang digunakan istrinya itu terlihat sangat seksi. Jakunnya naik turun, gairahnya terbakar, apalagi sesuatu yang berada di bawahnya terasa sesak padahal belum bersentuhan. "Hani, kangen?" Tiba-tiba Alexo mendekat, entah kenapa membuat bulu kuduk pria meremang.